Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Rahma dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai Managing the TL Process. Apa itu Managing the TL Process? Managing the Teachers Learners Process adalah segala sesuatu mengenai pengaturan kegiatan belajar mengajar agar terciptanya suatu kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, apa saja materi yang terdapat di dalam Managing the TL Process? Dalam materi ini, kita akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama, mengetahui fungsi bahasa guru dan fungsi bahasa siswa di dalam kelas. Yang kedua, mengetahui fungsi kelas itu sendiri. Yang ketiga, mengetahui kesalahan seorang pelajar atau siswa. Nah, yang pertama, mengetahui fungsi bahasa guru dan fungsi bahasa siswa di kelas. Apa saja fungsi bahasa guru di dalam kelas? Nah, ada berbagai macam fungsi bahasa guru di dalam kelas. Yang pertama, menginstruksikan. Artinya, guru akan menginstruksikan kegiatan belajar mengajar seperti apa yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menjelaskan. Guru akan menjelaskan teori tentang pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan. Guru akan memunculkan ide atau sebuah pertanyaan kepada siswa agar kelasnya tetap hidup. Seperti dari materi sebelumnya, seperti gambar apakah ini? Siapa yang tahu boleh tunjuk tangan. Kemudian yang ketiga itu mengoreksi. Nah, ketika seorang siswa menjawab tetapi ada kesalahan kata, maka guru berhak mengoreksi kata tersebut agar tidak terjadi lagi seterusnya. Nah, masih banyak lagi fungsi bahasa guru di dalam kelas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi bahasa siswa di dalam kelas. Nah, apa saja fungsi bahasa siswa di dalam kelas? Pertama, salam. Artinya, ketika guru datang ke dalam kelas, maka siswa wajib memberikan salam kepada guru, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, guru juga berhak memberikan tindakan atau respon kepada siswa agar tercipta suatu komunikasi yang baik dengan bahasa yang baik, seperti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, yang kedua, fungsi bahasa siswa di dalam kelas ialah meminta instruksi. Apa itu meminta instruksi? Artinya, ketika guru memberikan penjelasan mengenai suatu materi dan siswa belum memahami materi tersebut, maka siswa berhak bertanya kepada guru, Pak, bolehkah diulangi penjelasan mengenai materi sebelumnya karena saya belum memahaminya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, apa fungsi bahasa siswa di dalam kelas? Yang ketiga itu sebagai memastikan pemahaman. Bagaimana memastikan pemahaman dalam bahasa? Nah, kita menggunakan bahasa kita untuk bertanya kepada teman kita, apakah pemahaman kita sudah benar atau belum? Seperti, apakah jawabanmu juga C? Apakah jawaban soalmu nomor 4 juga C? Karena saya menjawab C. Kemudian, apa fungsi bahasa yang terakhir? Fungsi bahasa yang terakhir yaitu mengucapkan selamat tinggal. Nah, kalau kita di Indonesia bukan mengucapkan selamat tinggal, melainkan berdoa setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua. Apa itu materi yang kedua? Yaitu classroom function. Apa saja fungsi kelas di sekolah? Yang pertama, fungsi kelas sebagai keamanan dan tempat tinggal. Artinya pengaturan ruangan kelas memberikan keamanan dan kenyamanan bagi fisik dan psikologis anak. Nah, selanjutnya fungsi ruangan kelas yang kedua yaitu sebagai penyelesaian tugas. Artinya, pengaturan ruangan kelas menyelesaikan tugas-tugas atau kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan di sana. Nah, fungsi ruangan kelas yang ketiga yaitu interaksi sosial. Artinya, pengaturan ruangan kelas disesuaikan dengan jumlah siswa yang diinginkan. Nah, fungsi ruangan kelas yang keempat yaitu ekspresi pribadi. Artinya, pengaturan ruangan kelas mampu menjadikan tempat mengekspresikan diri untuk menciptakan prestasi dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya, fungsi ruangan kelas yang kelima. Apa itu fungsi ruangan kelas yang kelima? Yaitu ekspresi pribadi, sama seperti fungsi ruangan kelas yang keempat, namun berbeda pengertian. Ekspresi pribadi di sini artinya pengaturan ruangan kelas mampu menciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan secara estetika. Kemudian, fungsi ruangan kelas yang keenam. Apa itu fungsi ruangan kelas yang keenam? Yaitu pertumbuhan atau perkembangan intelektual. Artinya,
upayanya suatu pembelajaran atau materi pembelajaran yang diberikan oleh guru akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan intelektual seorang siswa. Nah, selanjutnya kita memasuki ke materi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh seorang pelajar atau seorang siswa. Apa saja kesalahan yang dilakukan oleh seorang siswa? Yang pertama yaitu kesalahan lisan. Bagaimana siswa melakukan kesalahan lisan? Yaitu melalui ucapan atau bahasa yang dilontarkan oleh seorang siswa. Contohnya seperti, saya sangat menyukai guru yang ada di pojok kelas itu. Seharusnya dia bisa mengatakan, saya sangat menyukai guru itu. Kemudian, yang kedua yaitu kesalahan tulisan. Bagaimana siswa dapat melakukan kesalahan tulisan? Nah, jenis kesalahan tulisan yang dilakukan oleh seorang siswa misalnya kesalahan dalam penulisan tanda baca, kesalahan dalam penulisan tata bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.